Hai anak-anak, apa kabar? Saya harap pagi ini Anda dalam keadaan yang sehat-sehat dan gembira. Bagi doa permulaan, mari kita tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat bersama sekali lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami dari awal hingga akhir hingga selesai ibadah online pada hari ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruh penghormatanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Shrek, shrek, shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, perangi hidupku, terus bertumbuh, sinar di jiwaku, berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, terangi hidupku, terus bertumbuh, sinar di jiwaku, berbuah, 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 Shalom, hai anak-anak. Hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab yang diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, bertajuk Tuhan menjaga Paulus di dalam ribut. Sebelum kita mendengar cerita Alkitab, mari saya ajak semua anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa, tunduk kepala, tutup mata, dan kunci tangan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur sebab kasih karunia-Mu selalu menyertai kami.
Dan pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur karena berpeluang untuk mendengar firman-Mu sekali lagi. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman ini, yang akan mendengarkan cerita ini, supaya kami semua dapat mengenali pribadi-Mu Tuhan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih, kiranya Roh Kudus menyertai pelayanan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, coba kita pikirkan situasi ini. Yang pertama, adakah kamu mempunyai seorang adik lelaki atau adik perempuan di rumah? Yang kedua, adakah dia sudah pandai berjalan? Bolehkah kamu meninggalkannya sendirian di rumah? Mengapa tidak? Pernahkah kamu diminta untuk menjaga adik lelaki atau adik perempuan kamu? Dan apa yang kamu lakukan? Bagaimana pula dengan kamu? Adakah kadang-kadang kamu perlu dijaga? Siapakah yang membawa kamu ke sekolah minggu atau mengambil kamu dari sekolah minggu? Nah, bagaimanakah pula dengan saya, guru kamu? Adakah sesiapa yang menjaga saya? Jawaban cikgu adalah ya, ada yang menjaga cikgu. Tuhan yang menjaga saya. Anak-anak, Tuhan menjaga kita semua. Saya, kamu, adik lelaki atau adik perempuan kamu di rumah. Tuhan sentiasa dekat dengan kita walaupun kita tidak melihat Dia. Tuhan mengasihi kita, sebab itulah Dia menjaga kita. Ada sebuah kapal di sebuah pelabuhan yang sibuk. Ada orang menjerit, "Lihat, sebuah kapal besar sudah bersedia untuk berlayar." Ia tidak mempunyai enjin karena ia merupakan sebuah kapal layar dengan tiang yang tinggi dan layar yang besar. Apabila angin meniup layar tersebut, kapal itu pun bergerak ke depan. Adakah semua orang sudah menaiki kapal tersebut? Ya. Kapten dan anak-anak kapal, para penumpang, malah beberapa orang tawanan. Mereka akan berlayar ke Roma. Itu adalah suatu perjalanan yang jauh. Tali kuat dilontar longgar. Angin mula meniup layar kapal itu. Dengan perlahan, kapal itu mula bergerak keluar dari pelabuhan ke arah laut terbuka. Sekarang mereka tidak dapat melihat daratan lagi. Mereka hanya melihat air, dan langit biru di atas mereka. Antara kesemua orang di dalam kapal tersebut, hanya segelintir yang mengenal Allah. Tetapi anak-anak, ada seorang lelaki tua di dalam kapal tersebut. Namanya Paulus. Paulus ialah seorang rasul yang setia melayani Allah. Dia telah berkongsi dengan ramai orang tentang Yesus. Tetapi satu hari dia telah ditangkap dan dipenjarakan karena ada beberapa orang yang tidak menyukainya bercerita tentang Yesus. Sekarang dia dibawa ke Roma untuk berjumpa dengan Kaisar, pemimpin tertinggi di dunia. Paulus telah sering kali berlayar dengan kapal. Setiap hari dia berdoa kepada Allah untuk perjalanan yang selamat. Dia berdoa kepada Allah dan percayakan Allah untuk menjaga mereka semua. Kapal itu pun berlayar. Angin ketika itu adalah baik. Semua orang di dalam kapal bergembira dan berjenaka. Paulus dan sahabat-sahabatnya terus berdoa. Selepas beberapa minggu, angin mulai bertiup dengan kencang dan kemudiannya bertukar menjadi ribut badai yang besar. Awan gelap kelihatan berkumpul di langit dan menutupi matahari, bulan dan bintang-bintang. Ombak-ombak kian menjadi besar dan tinggi. Ombak-ombak itu memukul kapal mereka ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Layar mula koyak dan tertanggal akibat tiupan badai. Semua orang mula berasa takut. Tetapi Paulus dan sahabat-sahabatnya terus berdoa.
Malam itu, seorang malaikat yang terang benderang muncul di sisi Paulus. Dia berkata, "Paulus, Allah berfirman supaya engkau jangan takut. Engkau akan sampai ke Roma dengan selamat dan tidak akan mati di laut. Dan semua orang yang bersamamu di dalam kapal ini akan selamat juga." Hari berikutnya, Paulus bertanya jika dia dapat berbicara kepada setiap orang di dalam kapal itu. Dia memberitahu mereka, "Janganlah takut lagi. Allahku yang aku sembah telah menghantar malaikatnya. Malaikat tersebut memberitahuku bahwa kita semua akan selamat. Walaupun kapal ini akan karam, marilah kita makan dan minum." Kemudian Paulus mengambil roti dan berdoa. "Syukur kepada Allah untuk roti ini. Syukur karena kami semua akan diselamatkan. Amin." Apabila mereka melihat Paulus makan, mereka pun mula makan juga. Mereka makan sehingga kenyang. Apa yang telah dijanjikan Tuhan benar-benar terjadi. Pada hari berikutnya, angin meniup kapal itu ke arah sebuah pulau yang bernama Malta. Di sepanjang persisiran pulau tersebut banyak batu-batu yang tajam. Kapal tersebut terkandas oleh batu-batu tersebut dan tenggelam. Tetapi semua orang yang telah berenang selamat berenang ke pantai pulau itu. Setiap orang basah kuyup, tetapi selamat. Terima kasih Tuhan, Paulus berdoa. Engkau telah menyelamatkan kami semua seperti yang Engkau janjikan. Baiklah anak-anak, Tuhan menjaga Paulus di dalam ribut. Objektif pelajaran atau cerita hari ini adalah 1. Memahami bahwa Tuhan menjaga kita semasa dalam bahaya. Objektif yang kedua, anak-anak berasa selamat di bawah naungan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak diajarkan berdoa sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Nah, mari kita tutup cerita yang kita dengar dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Sekali lagi, tunduk kepala, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas cerita yang sebentar tadi telah anak-anak dengar. Kiranya firman itu atau cerita itu dapat memberikan kekuatan dan keyakinan dan iman yang teguh lagi kepada semua anak-anak, lebih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga di dalam apapun situasi yang kita hadapi setiap hari, sama ada kita di dalam ketakutan, di dalam bahaya, ataupun di dalam keadaan yang senang. Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan iman yang teguh bagi setiap anak-anak ini supaya mereka membesar di dalam peliharaanmu Tuhan dan iman mereka bertumbuh dan berakar kuat seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 121 ayat 7.
Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan. Dia akan melindungi jiwamu. Yeay, kebaktian hampir selesai. Oke, sebelum adik-adik pulang ke tempat masing-masing, mari saya pimpin kamu semua dalam doa berkat. Mari kita kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami, yang kami puji dan yang kami sembah, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang sentiasa menjaga dan merawat kami sepanjang kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi dimanapun kami berada. Terima kasih karena sepanjang kebaktian berjalan dengan lancar. Dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.